terpaksa datang ke kota mengunjungi anaknya. Tapi sang anak malu dengan ibunya sendiri, menyuruhnya segera pulang ke desa. 10 tahun lalu, perempuan ini kerja keras dan jual darah biayai kuliah anaknya. Sebelum berangkat anak itu bersujud pada ibunya, berjanji akan belajar giat dan mencari uang, agar ibunya hidup bahagia nanti. Tapi setelah 10 tahun, anak itu sukses dan terkenal, menikah dan punya anak, tapi mengaku sebagai anak yatim, merasa malu dengan ibu kampungannya, menyembunyikan identitas aslinya, bahkan memperkenalkannya sebagai tetangga di depan istri, berkata kebetulan butuh bantuan, ada yang mau jadi pengasuh, kebetulan butuh pembantu rumah tangga, menyuruh ibunya mencoba kerja di sana. Perempuan itu patah hati, terdiam 3 hari 3 malam di tengah hujan deras. Saat itu, ratusan mobil mewah berhenti di dekatnya. CEO pemimpin rombongan melihat perempuan itu, buru-buru memayungi dan melindunginya. Ternyata perempuan itu adalah ibu angkatnya. Melihat wajah yang familiar, nenek itu teringat 20 tahun silam, seorang pengemis kecil terlantar di jalanan. Setiap hari mencuri bakmi untuk bertahan hidup. Hingga sang nenek muncul, pengemis itu akhirnya bisa bertahan hidup. Kini, pengemis kecil itu jadi CEO perusahaan triliunan. Dia tidak menganggap rendah sang nenek, bahkan membawanya ke villa mewah. Istri sang CEO menyambut hangat kedatangannya, dengan senang hati menyambut, lalu mengajaknya masuk ke dalam villa. Menantu kemudian menunjukkan syal merah pemberiannya 20 tahun lalu. Tak disangka, selama bertahun-tahun, pria itu terus mengenang kebaikannya. Melihat kesuksesannya sekarang, nenek itu merasa terharu, berharap anak kandungnya bisa seperti itu. Tiba-tiba, anak kandungnya mengirim pesan, menanyakan keberadaannya, membuatnya teringat pada anaknya, menyuruhnya tidak kemana-mana, lalu buru-buru pulang setelah meninggalkan catatan. Begitu bertemu, sang anak langsung memarahinya, kemudian pura-pura mengajaknya tinggal bersama, sekalian mengasuh cucu. Sang nenek sangat senang mendengarnya. Tapi tiba-tiba, anaknya berkata, "Ibu boleh tinggal di sini, tapi jangan akui sebagai ibuku. Kalau ada yang tanya, katakanlah ibu dari desa." Sang nenek bingung dengan permintaan ini. Anaknya menjelaskan, "Aku bilang ke istriku aku yatim, karena keluarga mereka kaya raya. Jika tahu punya ibu miskin dari desa, dia pasti tidak mau menikahiku. Makanya aku mengaku yatim." Anak itu terus memohon ibunya berbohong agar bisa bertemu cucu. Sang nenek terpaksa menyetujui. Tak lama sampai di rumah anaknya, nenek langsung memeluk cucunya dengan haru. Tapi ditolak mentah-mentah oleh menantu dan mertuanya. Mertua melihat penampilannya yang lusuh, menyemprotkan pengharum udara ke arahnya, menyuruhnya berdiri di balkon hingga baunya hilang. Di sisi lain, setelah makan siang, menantu kehilangan cincinnya. Tak kunjung ditemukan. Dia menuduh sang nenek mencurinya. Buruan mencari sang nenek untuk minta cincin. Ketemu sang nenek, langsung menamparnya, meminta mengembalikan cincin. Orang sekitar mulai menghujat sang nenek. Walau ada yang membela, dari desa, tapi tidak mungkin mencuri. Tapi sang menantu tak mau dengar penjelasan. Mertua langsung menggeledah tas sang nenek.金婶儿，咱身这么怕也作怪，让他搜一下，那又能怎么样呢？